Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberkahan dan lindungannya senantiasa bersama dengan pondok yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam mari kita sampaikan atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati sesepuh Dewan Kiai Haji Muhammad Qazin Siddiq, yang kami hormati Direktur Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam, yang kami hormati juga sesepuh pondok yang sekaligus pengawas di yayasan, Profesor Dr. Nafron Hashim. Sudah wajar saya sebut sesepuh, sebenarnya beliau juga kiai ini. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama terkait dengan metode penetapan hari raya Idul Adha. Yang disampaikan Kiai Qazin tadi sangat mendasar, bahwa berpuasa itu di hari Arafah itu berarti tanggal 9 Dzulhijjah, yang berarti besoknya sudah masuk 10 Dzulhijjah atau perayaan hari raya Idul Kurban. Pada slide pertama saya menyampaikan satu ayat yang menjadi dasar keassalaman. Tentu ini yang menjadi pijakan kita menentukan kerangka hukum terkait dengan penetapan hari raya Idul Adha, Idul Kurban, atau penetapan hukum-hukum yang lainnya, yang terdapat di dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi penentuan Idul Kurban, penentuan puasa, penentuan tentang ibadah yang lainnya itu tidak boleh berakhir dengan melahirkan konflik. Karena semua kaidah hukum itu seharusnya itu kembali kepada dasar diutusnya Rasulullah ke muka bumi, itu tidak lain adalah menjadi rahmatan lil alamin. Dan bagian taat kepada pemerintah itu adalah bagian dari perintah Quran dan Sunnah, sepanjang pemerintah itu adil dan tidak melarang orang di dalam melaksanakan ajaran agamanya. Nah, ini yang pertama yang perlu kami tandaskan, bahwa semua kaidah istinbat hukum yang kita ambil harus berakhlak pada wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW di dalam Rawahyu Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i itu menyebutkan bahwa Al-Hajju Arafah, yang tadi sudah ditandaskan oleh Kiai Qazin. Jadi ketika ya Rasulullah kaifal hajju, ketika orang penduduk Najd bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana menetapkan haji, maka Rasulullah SAW bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Lalu ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa ketika orang melaksanakan wukuf di padang Arafah, yang merupakan puncak dari ibadah haji, maka berarti umat muslim di luar yang melaksanakan wukuf itu melaksanakan puasa Arafah. Yang alhamdulillah di dalam tipsar kita masukkan puasa Arafah itu termasuk dalam kategori amalan santri yang diharuskan. Artinya diharuskan bagi santri kita untuk berpuasa. Maka mudah-mudahan malam hari ini nanti dan besok tanggal 9 Arafah, setelah nanti kita tetapkan sesuai dengan kaidah yang kita tentukan ini, akan keluar dari edaran direktur kepada semua santri yang ada di mana-mana ini, agar di tanggal 9 nanti melaksanakan puasa Arafah. Walaupun mereka berjauhan, tetapi sunnah pondok masih tetap harus diikuti oleh para santri kita yang berada di Baitul Rahman. Nah, Ustaz dan Ustazah sekalian, di dalam menentukan awal bulan ada yang menggunakan metode ru'yatul hilal. Nanti secara teknis Ustaz Air akan banyak untuk menyampaikan tentang ini. Jadi dimulai dari dalil surah Al-Baqarah ayat 189, yas'alunaka 'anil ahillah
qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Orang-orang kafir itu bertanya kepada Rasulullah tentang bulan sabit. Maka katakan ya Muhammad, bulan sabit itu adalah cara menetapkan waktu bagi manusia dan cara untuk menetapkan ibadah haji. Kemudian yang kedua, syahrul Ramadan alladzi, dan seterusnya, faman syahida minkum syahra falyasum. Kalau ada salah seorang di antara kalian melihat bulan, hendaklah berpuasa. Itu menunjukkan ru'yatul hilal. Di dalam hadis Nabi disebutkan, idza ra'aitumul hilal fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Jika kalian sudah melihat hilal, hendaklah kalian berpuasa. Itu artinya menetapkan tanggal 1 di setiap awal bulan itu dengan menggunakan pendekatan ru'yatul hilal. Maka Rasulullah mengatakan, idza ra'aitumul hilal faqulu. Kalau kalian sudah melihat hilal, hendaklah kalian berdoa kepada Allah, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani wal islami wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda. Apa artinya? Kalau kalian sudah menyaksikan hilal, maka hendaklah berdoa kepada Allah, Allahumma ahillahu alaina bil amni. Ya Allah, Engkau sudah tampakkan hilal kepada kami, maka berikan kepada kami apa? Bil amni, rasa aman. Jadi jangan sampai perbedaan pendapat itu menimbulkan ancaman. Karena doanya kalau sudah berganti bulan melihat tanggal 1 itu harus aman. Itu artinya kalau negara, konteks negara harus mengendalikan harga. Di dalam konteks lembaga, ya sebisa mungkin hak dan kewajiban itu bisa ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Bil amni wal imani, kuat, lebih kuat lagi imannya. Wa taufiqi, jernih pikirannya. Lima tuhibbu wa tarda. Kemudian berikutnya di dalam rawahu Ibnu Majah juga disebutkan, ja'a Arabiyyu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal absartul hilal al-laila. Ya Rasulullah, ada orang-orang Arab datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya menyaksikan hilal pada malam. Faqala atashhadu an la ilaha illallah, maukah kamu bersyahadat tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah? Lalu orang Arab itu berkata, na'am, iya. Lalu Rasulullah bersabda, qum ya Bilal fa'adzin finnas ayyasumu ghadan. Jadi ini juga penetapan di dalam rawahu Ibnu Majah ini juga dengan melihat hilal. Nah sekarang ada dalil lagi antara ru'yatul hilal dan hisab. Nah, seperti kayak Wazir tadi. Karena ini kan harus komprehensif kita melihatnya. Apakah kita pakai hilal atau apakah pakai hisab? Tadi Kiai Wazir menyampaikan kita tidak ikut NU, tidak ikut Muhammadiyah. Hisab ya tetap dipakai, ru'yah ya tetap juga dipakai. Maka ada dalil yang menyebutkan dalam riwayat Muslim. Sebenarnya di dalam riwayat yang lain juga ada. Jadi disebutkan, Sami'tu Sa'id bin Amri bin Sa'id annahu sami'a ibn Umar radhiyallahu anhu ma yuhadditsu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna, sesungguhnya kami ummatun ummiyatun, umat yang ummi. Umat yang ummi itu tidak mahir di dalam menghitung, tidak mahir dalam membaca. La naktubu wa la nahsubu. Kami tidak bisa menulis dan kami tidak bisa menghitung asyharu hakada wa hakada. Bahwa bulan itu penghitungan hisabnya begini. Nah, mafhumul mukhalafahnya, ketika pada suatu saat umat Islam sudah pintar menghitung, seharusnya kemampuan menghitung itu juga dipakai, digunakan. Karena Rasulullah memberikan elat hukum, inna ummatun ummiyah. Ini elatnya. Kami itu adalah umat yang ummi, tidak pintar menulis, tidak pintar menghitung dengan menggunakan rumus-rumusnya Ustaz Air. Sehingga yang digunakan adalah ru'yatul hilal. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana kalau suatu saat umat Islam ini sudah pintar menghitung? Sehingga yang disampaikan oleh Kiai Husin beralasan bahwa menggunakan pendekatan hisab dan ru'yatul hilal itu yang kita pakai karena itu yang berdekatan dengan sunnah di dalam riwayat Muslim. Nah, oleh karena itu nanti Ustaz Air akan menyampaikan tentang perhitungannya. Sehingga kalau kita menggunakan ru'yatul hilal itu sah, menggunakan hisab juga sah. Tinggal nanti bagaimana mengawinkan antara hasil hisab dengan ru'yatul hilal, itu wilayah dari
pendekatan syar'i dan pendekatan saintifik yang nanti disampaikan oleh Ustaz Air. Tapi saya melihat di dalam Maktabah Syamilah itu ketemu hadis ini. Ini menarik menurut saya. Inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu asyahru hakada wa hakada wa hakada. Jadi kami ini umat yang ummi, tidak bisa menulis dan tidak bisa berhitung, memperhitungkan bahwa bulan ini begini, bulan ini begini, bulan ini begini. Tapi kan persoalannya sekarang umat Islam sudah maju, ilmu pengetahuannya sudah juga berkembang. Nah, oleh karena itu maka ilmu pengetahuan sudah mulai harus masuk di dalam menentukan awal bulan, termasuk di dalamnya bulan Dzulhijjah. Nah, sekarang ada lagi, ini rahmatan lil alamin, puasa, hari raya dan kurban bersama mayoritas. Jadi ada semangat di mana Rasulullah memberikan sabda kepada kita, nek puasa itu mbok yau jangan jangan beda-beda. Kalau hari raya itu mbok yau juga ya sing sama, sing kompak, kira-kira seperti itu. Maka Rasulullah sama juga dengan kurban. Kurban itu nek bisa yang juga jangan berbeda-beda. Maka Rasulullah SAW menyampaikan di dalam sabdanya, rawahu at-Tirmidzi, as-shaumu an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-shaumu yauma tasumun. Puasa itu pada hari di mana kalian semua itu berpuasa. Jadi semangat hadis ini menunjukkan bahwa puasa itu di situ ada kekuatan umat Islam. Jadi ada kekuatan umat Islam, maka nek memulai puasa itu sebisa mungkin yuk bareng. Karena as-shaumu yauma tasumun. Puasa itu pada hari di mana kalian semua berpuasa. Wal fitru yauma tuftirun. Dan begitu pula Idul Fitri itu pada hari di mana kalian merayakan Idul Fitri. Jangan beda-beda. Wal adha yauma tudahun. Dan begitu pula Idul Kurban pada saat di mana kalian menyembelih kurban. Jadi Rasulullah memberikan garis moral, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu sebisa mungkin kompak para saintis ahli syariat musyawarah bersama untuk menetapkan bahwa kalau sudah waktunya puasa ya semuanya puasa. Pada saat beridul fitri ya semuanya Idul Fitri, Idul Adha ya semuanya Idul Adha. Itu semangatnya. Walaupun nanti ketika kita masuk ke lapangan ternyata kadang berbeda. Tapi semangat ini sebenarnya itu menyatukan matlab, apa istilahnya, Ustaz. Yang sampai hari ini penanggalan internasional Islam itu belum terwujud, Ustaz Air. Tapi mudah-mudahan dari semangat hadis ini nanti kita bisa menelurkan sebuah rekomendasi bahwa sebisa mungkin penanggalan Islam seluruh dunia itu bisa satu, sehingga semangat as-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahun ini clear. Ini semangat as-salam itu rahmatan lil alamin itu yuk ini. Nah, maka mudah-mudahan dimulai dari semangat kita di pondok kita ini, karena kita ini tidak ikut NU, tidak ikut Muhammadiyah, tapi kita ikut sunnah, maka semangat persatuan umat Islam ini perlu kita galakkan, tetapi lalu harus diperkuat oleh pendekatan saintifik dari Ustaz Air, karena pendekatan saintifik yang bisa dipakai untuk menyusun argumentasi. Nah, oleh karena itu maka ada 4 hal yang kita renungkan. Pertama adalah penetapan dengan hisab Muhammadiyah. Kita sudah mendengar bersama bahwa Muhammadiyah menentukan Idul Adha itu tanggal 31 Juli. Ini sekedar informasi saja. Penetapan dengan Ru'yatul Hilal itu versi NU, nanti Ustaz Air bisa menyampaikan. Penetapan pemerintah Republik Indonesia melalui sidang isbat, mungkin nanti ada bocoran dari Ustaz Air yang juga sudah melaporkan ke pemerintah pusat. Tapi yang keempat, ini menurut saya penting, mengikuti penetapan wukuf di Padang Arafah. Berarti karena Mahkamah Agung atau Qadhi yang menetapkan wukuf di Padang Arafah itu adalah pemerintah Saudi, maka sebisa mungkin kita mengumpulkan informasi dari 4 pendekatan ini. Lalu kira-kira nanti kita al-jamu'nya di mana tempatnya. Yang penting kita ini selalu masuk di posisi rahmatan lil alamin. Mari kita lihat bersama. Saya sudah minta informasi dari mahasiswa kita yang ada di Medina.
terkait dengan penetapan di pemerintah Saudi. Nah, saya dapatkan yang pertama, 1 Dzulhijjah 1441 Hijriah bertepatan dengan hari Rabu tanggal 22 Juli 2020. Mudah-mudahan ru'yatul hilalnya nanti sama dengan Ustaz Air. Maka 9 Dzulhijjah atau wukuf di padang Arafah itu nanti bertepatan dengan hari Kamis tanggal 30 Juli 2020. Ini pemerintah Saudi. Berarti kan kita sudah punya gambaran itu. Puasanya berarti hari Kamis. Jadi hari Rabu malam kita sudah sahur, hari Kamisnya nanti berpuasa. Maka otomatis 10 Dzulhijjah atau hari raya Idul Adha itu bertepatan dengan hari Jumat 31 Juli 2020. Ini berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Arab Saudi yang sudah ditetapkan, dan ini menjadi salah satu informasi penting dalam rangka kita menetapkan tanggal 1 Dzulhijjah. Walaupun nanti akan dilengkapi dengan pendekatan oleh Ustaz Air Sumungge. Nah, Ustaz dan Ustaz sekalian, terkait dengan penyelenggaraan Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban, saya kira tetap mengikuti pada protokol kesehatan COVID-19. Beberapa waktu yang lalu diskusi internal Dewan Kiai mengeluarkan beberapa hal penting. Pertama, sholat bisa dilakukan di lapangan dan di masjid, boleh. Kemudian yang kedua, membersihkan disinfeksi atau disinfektan itu di area pelaksanaan. Nanti panitia Ustaz Nurholis ini saya kira, kalau nanti masjid dipakai berarti habis subuh itu sudah harus, dari sudah Idul Adha diikuti hanya untuk warga pondok dalam kondisi sehat. Kondisi sehat ini rekomendasi. Tapi kalau Pak Direktur misalnya mau buka untuk warga sekitar, tapi ini protokol kesehatan kita masih belum ya. Yang keempat, jamaah harus menerapkan protokol kesehatan, pakai masker, bawa sorban putih atau sajadah dan lain sebagainya. Menyediakan fasilitas cuci tangan, saya kira sudah ada semua. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu jalur masuk, saya kira sudah. Menerapkan pembatasan jarak. Masjid Ustaz Nurholis sudah ya dibuat seling-seling, saya kira jauh lebih safety dari segi jaraknya. Mempersingkat sholat dan khutbah Idul Adha. Nanti khotibnya siapa? Mudah-mudahan nanti bisa diperhatikan. Menghindari kontak fisik seperti bersalaman dan berpelukan. Memperbanyak takbir, tahlil, tahmid dan berdoa. Penyembelihan Idul Quran langsung saya baca, tidak perlu saya bahas. Memastikan hewan yang disembelih memenuhi kriteria musinnah. Jadi musinnah itu kalau kambing masuk tahun kedua umurnya. Kalau sapi itu masuk tahun ketiga. Kalau sapi. Tapi kalau unta masuk tahun ke-6, itu namanya musinnah. Tapi kalau sudah tidak ada yang musinnah, ya boleh jada'ah. Jada'ah itu umur di bawah 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun. Itu boleh. Tapi saya kira kalau di Jawa Tengah, saya yakin ada lah. Masa tidak ada kan? Itu musinnah ya. Dan dalam keadaan sehat. Saya tidak tahu dalam rangka protokol kesehatan apakah perlu kerjasama dengan dokter hewan. Tapi saya kira kok penting ya untuk nanti dipublikasikan juga ke publik bahwa hewan yang kita sembelih itu betul-betul sehat. Yang kedua, penerapan jarak fisik ya, tetap diperhatikan, pencacahan, pengemasan dan lain sebagainya. Yang ketiga, pendistribusian hewan kurban dihantarkan panitia ke rumah penerima. Jadi kita mohonkan tidak ada orang yang datang ke posko untuk minta daging. Itu kita harapkan untuk ditegasi tidak ada, tetapi kita yang ngalang-ngalai untuk menyampaikan ke keluarga yang diberikan. Termasuk juga pengajian sore, saya kira jangan ibu-ibu disuruh datang ke pondok gitu. Sebisa mungkin nanti dibuatkan pos rayon 1, rayon 2 dan seterusnya. Nanti itu dengan takmir masjid insyaallah. Yang keempat, setiap panitia melakukan penyembelihan pengulitan menggunakan masker, pakaian lengan panjang bisa terpolis. Syukur-syukur seperti tahun lalu ya bisa buat seragam gitu. Sarung tangan selama di areal penyembelihan. Jadi semuanya harus pakai sarung tangan. Yang kelima, melakukan pembersihan dan disinfeksi di area tempat penyembelihan. Mohon untuk bisa disemprot dulu sarung polis. Menyediakan cuci tangan dan seterusnya. Yang ketujuh, personal panitia yang berada di area penyembelihan harus segera membersihkan diri sebelum bertemu anggota keluarga. Jadi mandi dulu. Melakukan pembersihan dan disinfeksi seluruh peralatan sebelum dan sesudah digunakan, serta membersihkan area dan peralatan setelah seluruh prosesi penyembelihan selesai dilaksanakan. Nah, yang kesembilan, menerapkan sistem 1 orang 1 alat.
Saya tidak tahu ini secara teknis, jadi dihindarkan pisau itu pindah-pindah tangan. Jadi satu alat, satu orang satu alat. Nah tentu semua yang kita keluarkan ini sudah mengacu kepada aturan pemerintah juga, yang lalu kemudian kita kawinkan dengan ijtihad kita di pondok yang kita cintai. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan selanjutnya kita akan mendengar informasi penting terkait dengan pendekatan saintifik, ru'yatul hilal dan hisab dari pakar kita, insyaallah di pondok ini, Ustaz Air Sugeng. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.